Halo, para petani dan pecinta jambu kristal. Pernah kesulitan mengatasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman jambu kristal Anda? Kami punya solusinya. Dalam video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang hasil penelitian terbaru mengenai hama dan penyakit jambu kristal di Ngargoyoso, Karanganyar. Yuk, simak tips dan trik pengendaliannya bersama kami. Disusun oleh Nur Rohimah Hanik, MP, Triwiharti, MSc, Anwari Adi Nugroho, PMD. Pendidikan Biologi Universitas Veteran Bangun Nusantara. Jambu kristal Psidium guajavaera merupakan komoditi buah nasional yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan, termasuk tanaman buah yang digolongkan dalam kelompok jambu biji. Hidup di daerah tropis dan di daerah subtropis, sehingga tanaman ini banyak dibudidayakan di banyak negara termasuk Indonesia. Sejak tahun 2017 budidaya komoditas jambu kristal Psidium guajavaera sudah mulai dikembangkan secara luas di Kecamatan Ngargoyoso, dan kebun wisata petik jambu Helen dan kebun Ngargoyoso sudah dikembangkan sejak tahun 2012 kata Pak Kamsianto. Namun, produksi jambu kristal sering kali terhambat oleh serangan hama dan penyakit yang dapat mengganggu fisiologi dan pertumbuhan tanaman serta mengganggu fisiologi dan pertumbuhan tanaman mengurangi hasil panen dan kualitas buah. A.K. Misra 2012 dan Raharjo A. ke 2017. Kesalahan dalam proses pembungkusan buah, kesalahan proses pemangkasan, belum adanya sop yang terdokumentasi dan lain-lain. Jambu kristal yang berkualitas baik dapat dilihat dari nilai nutrisi, pengujian rasa, dan tekstur buah. Tampilan buah merupakan point of interest konsumen dalam memilih buah jambu kristal Pratiwi et al. 2022. Oleh karena itu tampilan buah khususnya kemulusan buah seringkali menjadi kendala dalam pemasaran buah baik dari petani dari kebun maupun pada tingkat distributor di pasar Prameswara 2019. Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian eksplorasi atau pengamatan. Kegiatan penelitian dilakukan selama 8 bulan Januari-Agustus tahun 2024. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Jambu Kristal Penduduk dan Kebun Wisata Jambu Kristal Helena Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung dan wawancara, dilanjutkan dengan pengembangan boklet yang berbasis YouTube dari hasil identifikasi hama dan penyakit tanaman. Hama dan penyakit pada tanaman jambu kristal hasil identifikasi di Kebun Jambu Ngargoyoso. Pertama, lalat buah Bactrochera carambolek. Buah jambu kristal rusak dan busuk karena diserang lalat buah. Diperlukan pengendalian terhadap lalat buah dengan memasang jebakan Kamsianto 2024. Jambu kristal diserang beberapa jenis lalat buah seperti Bactrochera cucurbita, Bactrochera carambola, Bactrochera umbrosa, Bactrochera papaya, dan Bactrochera albistrigata Pratiwi et al. Tahun 2022. Penampakan jambu kristal yang terserang hama lalat buah, terdapat lubang kecil-kecil dan noda hitam pada permukaan buah, kemudian buah akan busuk akibat dimakan larva lalat. Buah jambu kristal dari luar tampak mulus, tetapi bagian dalam busuk dan penuh larva lalat buah karyadanana dan anjarwati. Di tahun 2022, lalat buah mempunyai ukuran tubuh lalat buah yang sama dengan lalat rumah, membujur, bersayap dan pinggangnya ramping. Hama lalat buah dikendalikan dengan membungkus buah memakai plastik polietilen atau menyemprotkan insektisida. Bisa juga memasang jebakan lalat petrogenol yang dioleskan pada kapas dan dimasukkan dalam botol Kamsianto tahun 2024 dan Lasiman tahun 2023. Yang kedua disebabkan gigitan kepik kumbang koksi Helopeltis sp. Kumbang koksi atau kepik mempunyai mulut penghisap dan penusuk. Kepik menyerang daun dan pucuk mengakibatkan luka hitam dan membekas sampai buah matang. Enzimen amilas terdapat dalam kelenjar ludah hama kepik. Kelipas dan protes berfungsi untuk mengubah jaringan tanaman dan merusak tanaman inang sarkeran muhopadiai tahun 2006 dan muhlison WATL tahun 2023. Produksi jambu kristal dapat berkurang karena hama kepik sehingga buah yang masih kecil
mengering, dan menghitam, kemudian mati. Afifah et al. Tahun 2017, jika jambu kristal terus melakukan pertumbuhan maka kulitnya akan mengeras dan retak, mengakibatkan perkembangan biji terhambat. Mati pucuk disebabkan hama menyerang pucuk tanaman. Hama kepik dapat dikurangi dengan cara pembungkusan buah memakai kantong plastik, pemupukan secara teratur, pemotongan ranting, membersihkan tanaman inang, serta menanam bibit unggul. Pengendalian serangan hama kepik secara hayati dengan penggunaan musuh alami dari hama kepik yakni berupa Beauveria bassiana. Yang ketiga disebabkan kutu putih. Paracoccus marginatus. Kutu putih memiliki tubuh berwarna putih dan biasanya terdapat tepung berwarna putih di sekitar tempat hidupnya. Hama ini dapat ditemukan di seluruh bagian tanaman seperti daun muda dan tua, buah, bunga, dan cabang muda. Gejala yang dapat kita amati pada tanaman yang terserang hama kutu putih adalah klorosis, daun layu keriting, buah belang, bunga, dan buah jambu kristal yang terserang kutu putih akan menjadi kering dan berwarna hitam. Hama kutu putih menghisap cairan tanaman, mengeluarkan kotoran manis yang mengundang jamur jelaga dan semut. Kutu putih dapat menyerang bibit tanaman dan tanaman dewasa. Serangan banyak terjadi. Karya Dananaan Anjarwati tahun 2022 pada musim kemarau dan penyebaran kutu putih dibantu oleh angin. Manusia dan burung karena ukurannya yang kecil dan ringan sehingga mudah menyebar luas. Populasi kutu putih biasanya terkendali karena adanya predator Cryptolamus montrosiri ladybugs, parasit Tetrachnemoides siniensis, dan lebah Peregrina titasari tahun 2013, dan pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida agar lebih praktis dan efisien. Kamsianto tahun 2024. Namun penggunaan insektisida ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian secara alami yaitu dengan menggunakan parasitoid. Diharapkan pengendalian secara alami biologis ini dapat meningkatkan kualitas produksi jambu kristal organik yang ramah lingkungan. Karya Dananaan Anjarwati tahun 2022. Yang keempat disebabkan ulat pucuk. Ulat daun. Ulat pucuk Lepidoptera pyralida. Ulat pucuk menyerang daun muda atau pucuk tanaman jambu biji kristal dengan menjalin beberapa helai daun. Larva hama ini kemudian menggigit dari dalam jalinan daun, sehingga kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan pucuk yang diselimuti benang-benang halus berwarna putih. Gejala lanjut yang ditimbulkan oleh hama ini adalah kematian jaringan daun atau pucuk tanaman jambu biji Indayana LL tahun 2014. Gejala yang ditimbulkan hama ini selain pucuk mati karena digerek, larva juga memakan daun muda dan ranting muda dari dalam lipatan hingga daun berlubang-lubang. Farida tahun 2011. Larva juga dapat menyerang buah muda. Buah direkatkan dengan buah lain yang berdekatan atau dengan daun menggunakan sutera. Larva memakan buah pada bagian permukaan saja. Bekas derigitan hama ini akan mengering dan akan tetap membekas sampai buah matang. Farida tahun 2011. Penyemprotan menggunakan insektisida berpengaruh terhadap kelimpahan hama ulat pucuk. Yang kelima, ulat grayak Spodoptera litura. Pada saat pengamatan hama ulat grayak ditemukan pada musim kemarau, larva ulat grayak tahap muda biasanya berwarna hijau, kemudian lama-kelamaan berubah menjadi hijau tua. Prabaningrum dan Mukasan tahun 2022. Serangga, termasuk ulat grayak, merupakan organisme poikiloterm, artinya suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Dengan adanya kenaikan suhu udara, suhu tubuhnya pun meningkat, dan hal itu menyebabkan peningkatan metabolisme di dalam tubuhnya. Akibatnya, daur hidupnya semakin pendek. Kondisi tersebut tentu akan mempersulit pengendaliannya dan akan meningkatkan kerusakan tanaman dan kerugian budidaya tanaman. Pengendalian yang umum dilakukan oleh petani adalah menggunakan insektisida dengan dosis yang tepat agar tidak terjadi resistensi pada ulat grayak. Prabaningrum dan Mukasan tahun 2022. Ulat grayak menyerang bagian pucuk atau daun muda, tingkat serangan sangat tinggi dibanding jenis ulat lainnya. Gambar berikut ulat grayak dan telurnya.
Yang keenam adalah penyakit embun jelaga per black mildew jamur Capnodium citri. Serangan jamur Capnodium menyebabkan bercak putih pada helaian bawah daun. Bercak putih tersebut meluas dengan cepat dan menjadikan lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Penyebab penyakit embun jelaga ini disebabkan kutu putih mengeluarkan sekresi cairan madu yang menjadi media yang tepat bagi perkembangan jamur. Kelembapan udara yang tinggi juga dapat meningkatkan pertumbuhan organisme Capnodium citri rosemayanti. Tahun 2018, selain menyerang daun, embun jelaga juga bisa menyerang pada buah sehingga produktivitas akan menurun. Cara mengatasi embun jelaga dengan menjaga sanitasi kebun, mengurangi ranting tanaman yang terlalu rimbun, mengurangi pemupukan natrium tinggi, dan penyemprotan dengan pestisida Kamsianto. Tahun 2024. Ketujuh, penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa pada jambu kristal disebabkan oleh cendawan Colectridium geosporioidespens, ditandai dengan munculnya bercak hitam pada buah muda dan berkembang ke seluruh permukaan sehingga buah berwarna hitam dan busuk. Buah jambu muda yang terserang menunjukkan gejala bercak-bercak yang secara cepat dan terjadi momifikasi. Amusana et al. Tahun 2006 dan Farida tahun 2011. Bagian tanaman yang diserang oleh penyakit ini adalah tunas muda, daun, dan buah. Tunas muda menampakkan gejala nektrike berwarna hitam, ujung tunas menjadi coklat tua, kemudian meluas ke bagian pangkal sehingga menyebabkan mati ujung. Daun-daun muda menjadi keriting dan terdapat jaringan mati pada bagian tepi daun dan ujungnya berwarna hitam. Pada tingkat serangan yang berat, dapat menyebabkan gugurnya daun. Buah muda yang diserang penyakit ini tampak bercak-bercak kecil sebesar kepal jarum. Kemudian bersatu membentuk bulatan besar, sehingga menyebabkan buah menjadi keras dan bergabus. Paling umum serangan penyakit ini adalah pada buah yang mulai matang, yang seringkali menyebabkan bagian luar daging buah bercak-bercak. Pada tingkat serangan yang berat, dapat menimbulkan gugurnya buah. Usaha pengandalian penyakit ini adalah dengan cara menjaga kebersihan kebun terutama lingkungan di sekeliling tanaman, mengurangi kelembaban dengan cara pemangkasan atau memperlebar jarak tanam jarak dengan tanaman sela, dan penyemprotan dengan fungisida alami yaitu ketak kulit buah mahoni, sereh, dan lengkuas, atau menggunakan fungisida sintetik buatan pabrik yang berbahan aktif tembaga cuman kosep. Propinep difenokonazol Firmansyah tahun 2015. Kedelapan, penyakit layu fusarium bagian tanaman yang terinfeksi menunjukkan gejala perubahan warna menjadi kuning, daun sedikit mengeriting, pada dengan rontoknya daun-daun pada cabang tersebut, buah yang telah terbentuk pada ranting yang terinfeksi tidak berkembang, berwarna hitam, dan menjadi keras. Setelah mengering buah ini, kemudian rontok. Gejala penyakit layu yang diamati menunjukkan gejala layu parsial. Dari berbagai laporan, spesies fusarium yang pernah dilaporkan berasosiasi dengan penyakit layu antara lain Fusarium oxysporum, Fusarium oxysporum F.Sp.Pc, DE, dan F. Resolani Gupta et al. Tahun 2010 dan A.K. Misa tahun 2004. Yang kesembilan adalah penyakit karat merah oleh alga Cephalurus virescens. Penyakit karat merah ini disebabkan oleh alga Cephalurus virescens pada daun, bunga, buah, ranting, dan batang tanaman jambu kristal. Penyakit ini memiliki gejala pada permukaan atas daun ditumbuhi tales yang tegak, dengan filamen berwarna kuning atau merah kecoklatan. Daun yang terinfeksi biasanya terletak pada bagian tepi daun, pinggir daun, atau seringkali menyebar pada permukaan daun. A.K. Misa tahun 2004 dan Wahyudi tahun 2019. Bercak pada daun biasanya berupa bercak titik kecil bahkan sampai bercak yang besar, menyatu bahkan juga bisa berpencar. Bercaknya berbentuk bulat dan berwarna coklat kemerahan. Penyakit ini mempunyai benang-benang yang masuk ke bagian dalam jaringan tanaman yang didekati sehingga menyebabkan daun bercak akan tampak seperti bludru. A.K. Misa tahun 2012, pengendalian penyakit karat merah ini bisa dilakukan dengan penyemprotan tembaga oksiklorida 0. Di 3% sebanyak 3-4 kali dengan interval 15 hari hingga gejala membaik. A.K. Misa tahun 2012.
Selain itu juga bisa menggunakan metode jarak tanam yang tidak rapat dapat mengurangi penyebaran karat merah Kamsianto. Tahun 2024. Ke-10 bercak daun oleh cendawan Cercospora psidi ditemukan bulat pada daun jambu kristal yang tidak teratur bentuknya, berwarna merah, serta bagian tengah ada bercak berwarna putih, diduga disebabkan oleh cendawan Cercospora psidi. Sedangkan menurut Semangun tahun 1994, dalam Farida tahun 2011 gejala yang ditimbulkan oleh cendawan Cercospora psidi rangal, mula-mula terdapat bercak-bercak bulat atau kurang teratur bentuknya, berwarna merah kecoklatan. Bercak akan mengering bagian tengahnya berubah menjadi berwarna putih. Bercak-bercak dapat bersatu membentuk bercak tidak teratur berwarna putih yang dikelilingi oleh tepi kecoklatan. Buah yang terinfeksi berwarna coklat, dimulai dari ujung dekat tangkai dan bentuk tidak teratur, buah jambu yang terserang akan membusuk. Pada bagian buah yang terserang akan terbentuk tubuh buah jamur dengan spora hitam. Pembusukan buah yang masuk ke dalam daging buah dan biji mengakibatkan buah menjadi lunak dan berair safdar. Tahun 2015. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Botryoidiblodia sp. Patogen menyerang ranting atau kulit cabang tanaman jambu biji. Jamur Botryoidiblodia sp. dapat menghasilkan enzim yang menyebabkan busuk lunak. Jamur mempertahankan diri sebagai saprofit pada ranting-ranting dan kulit mati. Pada kondisi lembab, jamur akan membentuk banyak konidia pada bagian tanaman yang mati. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit busuk Botryoidiblodia adalah sanitasi kebun dan mengurangi kelembaban kebun Semangun tahun 2004 dalam Farida tahun 2011. Ke-11 busuk Botryoidiblodia buah jambu yang terserang akan membusuk. Pada bagian buah yang terserang akan terbentuk tubuh buah jamur dengan spora hitam. Pembusukan buah yang masuk ke dalam daging buah dan biji mengakibatkan buah menjadi lunak dan berair safdar. Tahun 2015. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Botryoidiblodia sp. Patogen menyerang ranting atau kulit cabang tanaman jambu biji. Jamur Botryoidiblodia sp. dapat menghasilkan enzim yang menyebabkan busuk lunak. Jamur mempertahankan diri sebagai saprofit pada ranting-ranting dan kulit mati pada kondisi lembab. Jamur akan membentuk banyak konidia pada bagian tanaman yang mati. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyakit busuk Botryoidiblodia adalah sanitasi kebun dan mengurangi kelembaban kebun Semangun tahun 2004 dalam Farida tahun 2011. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.